Mas, saya punya 2 ekor pejantan, 10 ekor indukan kelinci pedaging. Kalau saya kasih makan pelet, apakah mendapatkan keuntungan nggak ya? Menarik sih pertanyaan ini ya, teman-teman. Kira-kira menguntungkan nggak ya, teman-teman? Ayo kita bahas aja langsung bersama-sama di video ini. Halo teman-teman peternak kelinci semuanya, kembali lagi di channel ini. Teman-teman banyak sekali yang teman-teman peternak kelinci banyak sekali yang chat lewat sosial mediaku ataupun chat langsung lewat WA aku dan bertanya apakah kelinci yang dikasih makan full pellet itu menguntungkan jika kita ternakkan. Nah, untuk jawaban seperti ini mungkin langsung aja nanti aku coba untuk hitungkan apakah kita kasih makan pelet ini menguntungkan atau tidak. Jadi nanti akan aku hitungkan ditunjukin di layar ya teman-teman ya untuk perhitungannya, untuk keuntungannya, untuk pemasukan dan pengeluarannya. Namun sebelum itu ya teman-teman saya sampaikan di awal ini hanya perhitungan berdasarkan yang saya ketahui berdasarkan pengalaman saya. Karena nanti perhitungan ini tidak 100% sama seperti kenyataannya. Pada dasarnya nanti tidak akan 100% sama pada kenyataannya. Namun ini bisa menjadi patokan kita, menjadi panduan kita jika kita beternak kelinci. Di luar itu banyak juga faktor-faktor yang lainnya mengapa tidak sesuai dengan yang kita bahas ini. Jadi nanti mungkin ada teman-teman, itu perhitungannya nggak seperti itu perhitungannya nggak seperti ini. Ini ada benarnya juga perhitungannya. Jadi teman-teman sendiri nanti bisa mengulang perhitungannya terkait dengan pemasukan dan pengeluarannya kalau kita beternak kelinci. Nah ini yang perhitungan ini coba aku sampaikan kepada teman-teman setidaknya ini menjadi patokan, menjadi gambaran kepada teman-teman yang baru saja memulai beternak kelinci dan yang mungkin selama ini beternak kelinci tapi masih terkendala kenapa saya sering minus, kenapa saya sering rugi dan lain-lain. Nah, nanti akan kita bahas di video ini. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan komputer untuk coba menghitungnya ya teman-teman ya. Ini kita mulai dulu untuk buka yang sudah aku buat tadi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama itu aku sampaikan dulu bahwasanya kelinci itu dapat diprogram melahirkan 4 sampai 8 kali dalam setahun. Dan dalam sekali melahirkan menghasilkan jumlah anak 4 sampai 12 ekor. Rata-rata itu 7 ekor. Jika mengambil angka tengah-tengah di mana 1 ekor induk melahirkan 4 kali per tahun dengan jumlah anak 7 ekor per kelahiran. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama di video ini. Oke, karena tadi ada pertanyaan, saya punya 10 ekor indukan dan 2 ekor pejantan. Nah, jadi apakah kelincinya jika saya kasih makan full pellet akan menguntungkan? Nah, inilah jawaban dari saya ya teman-teman ya. Jadi untuk pertama kali yang harus saya sampaikan adalah untuk konsumsi pakan kelinci bagian untuk peletnya itu 5 sampai 6% dari berat badan kelinci tersebut. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk ini kita masuk ke pengeluaran indukan ya teman-teman ya. Nah, pakan indukan hamil 30 hari itu sejumlah 200 gram. Ini saya ambil 200 gram ini dari 5% sampai 6% tadi ya teman-teman ya. Pada dasarnya kalau indukan itu BB-nya 3,5 kg, itu kalau dikalikan dengan 5%, dikalikan 5 dibagi 100 itu sekitar 175 gram. Namun di sini saya tinggikan untuk pemberian pakannya karena kondisi indukannya ini sedang hamil. Jadi saya tinggikan, saya ambil aja angka rata-ratanya karena sebenarnya teman-teman kalau indukan hamil itu semakin mendekati melahirkan biasanya akan kita tambah sedikit-sedikit. Jadi aku ambil aja rata-rata jadi 200 gram. Nah, ini untuk indukan 200 gram per ekor per hari. Dikalikan dengan 30 hari, kemudian dikalikan dengan 10 ekor. Maka hasilnya 60 kilo selama 30 hari itu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian untuk pakan pejantannya ini selama 30 hari, itu kan pejantannya itu konsumsi 175 gram. Dikalikan dengan 2, jadinya selama 30 hari itu 10,5 kilogram. Kemudian untuk pakan indukan menyusui selama 40 hari, nah setelah tadi indukannya itu hamil 30 hari, kemudian ini masuk masa laktasi ya teman-teman, menyusui ya. Nah menyusui ini aku buat angkanya sampai 40 hari aja, karena untuk anaknya nanti sampai nyape itu usia, memisahkan anaknya itu sampai usia 40 hari. Oke, ini aku buat 40 hari. Dan di sini aku juga mengkalikannya sebanyak 250 gram. Nah, 250 gram ini mestinya ini sudah lebih dari 6% ya teman-teman ya. Aku kalikan untuk makan indukannya lebih dari 6%. Kenapa aku masukkan lebih dari 6%? Karena nanti setelah umur kurang lebih 15 hari itu biasanya anakannya itu sudah mulai ikut makan. Apalagi nanti usia 30 hari, 40 hari itu kan sudah ikut makan bareng sama indukannya. Jadi memang harus kita tambahkan. Mungkin nanti kalau anakannya semakin banyak, mungkin lebih banyak lagi daripada pakan yang diberikan ini. Ataupun anaknya kalau kurang dari yang 7 ekor tadi, mungkin dikurangi lagi. Dikalikan dengan 10 ekor indukan menjadi 100 kilogram. Kemudian pakan pejantan selama 40 hari tadi dikalikan 175 gram, dikalikan 2 ekor sama dengan 14 kilogram. Oke, kemudian untuk total pakan hamil dan menyusui itu jumlahnya 70,5 kilogram ditambahkan dengan 114 kilogram sama dengan 184,5 kilogram. Ya teman-teman ya. Kemudian 184,5 kilogram ini dikalikan dengan harga pakan saat ini yaitu 7.000 per kilogram. Nah, 70.000 per kilogram ini pakan yang home industry ya teman-teman ya, bukan yang merek pabrikan yang kalian teman-teman tahu sendiri. Nah, itu harganya lebih dari 7.000 bisa sampai 8.000. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau cari peletnya itu apa yang bagus dan apa yang aku pakai di kandang aku, teman-teman bisa tanyakan aja nanti di Dandelion Shop, karena Dandelion Shop juga menjual pakan dari untuk ternaknya dari Dinaraya. Nah, itu pakannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang dikeluarkan sendiri oleh Dinaraya dan Dandelion Shop. Ini namanya Kelin Rabbit Food. Ini yang aku pakai di kandang kelinciku, untuk indukan juga untuk anakan, karena ini bagus banget ya teman-teman ya. Aku sudah coba beberapa merek pelet dulu ketika aku beternak kelinci. Nah, ini yang paling bagus karena memang ini ya keluaran dari Dinaraya dan Dandelion Shop sendiri ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau coba boleh ya teman-teman, silakan dicoba karena memang ini peletnya bagus. Kemudian jika diberikan kepada kelinci parabilitasnya itu tinggi ya teman. Jadi kelinci itu ketika dikasihkan langsung suka kepada pelet ini. Nah, kalau kelinci itu suka kepada pelet, teman-teman, dikonsumsi, dimakan, ya itu akan menjadi nutrisi bagi kelincinya. Tapi kalau pelet itu kelincinya ketika dikasihkan kelincinya makannya sedikit, kurang bernafsu, kurang suka. Nah, gimana mau jadi nutrisi kalau dia aja nggak makan, juga nggak memakan, nggak mengkonsumsi, makannya kurang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa nanti tanyakan aja langsung ke Dandelion Shop ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk pakan tadi 184,5 kilogram dikalikan dengan harga pakan 7.000 itu sama dengan 1.291.500. Nah, ini untuk pengeluaran pakan saja, pelet saja ya teman-teman ya. Kemudian juga aku tambahkan di sini, kalau kita beternak kan nggak mungkin hanya pakan saja ya teman-teman ya, ada obat-obatan dan vitamin. Nah, di sini aku buat untuk obat-obatan dan vitaminnya itu 100.000. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sih di kandang teman-teman itu. Kalau kelincinya tuh sehat-sehat ya mungkin nggak sampai 100.000 ya teman-teman. Tapi mungkin untuk obat-obat dan vitamin ini termasuk salah satunya mungkin madu, kemudian pemberian vitamin B kompleks, kemudian mungkin nanti obat scabies, obat oles dan obat suntiknya, kemudian dan lain-lainnya mungkin jamu. Jadi aku totalin kurang lebih sekitar 100.000 untuk selama 70 hari berarti ya. 70 hari. Oke, jadi ini untuk total pengeluarannya itu 1.391.500.
Nah, sekarang kita masuk ke pemasukan. Kita masuk ke pemasukan ya teman-teman ya. Jadi dari 10 ekor indukan tersebut dikawinkan semua. Ini kita kawinkan semua ya teman-teman. Bagaimana cara mengawinkan semuanya? Teman-teman nanti ikutin channel ini, atau teman-teman jika mau dibuatkan bagaimana caranya mengawinkan kelinci serentak, nanti akan aku buatkan juga videonya. Jadi komen aja ya teman-teman ya. Dukung channel ini untuk terus memberikan edukasi kepada teman-teman yang akan memulai beternak kelinci. Jadi gitu. Jadi nanti indukannya ini kita serentak kita kawinkan. Mungkin 1 hari 1 atau 1 hari 2 indukan, karena kan kita punya 2 jantan ya. Jadi dalam seminggu itu selesai semua 10 indukan itu. Nah, caranya bagaimana nanti akan aku buatkan videonya lagi. Oke teman-teman. Ini mohon maaf sebelumnya karena memang aku recordnya ini di pinggir jalan. Jadi sedikit gangguan dari mobil dan motor ya teman-teman. Sebisa mungkin nanti suaranya akan aku kebisingannya akan aku redupkan sehingga suaraku lebih jelas terdengar. Jadi kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Dari 10 ekor indukan yang kita kawinkan, ada ini cuman asumsi ya teman-teman. Ada 2 ekor yang gagal hamil ketika kita kawinkan serentak tadi. Ya bisa jadi nanti semuanya berhasil, atau mungkin nanti 9 ekor, atau mungkin ini aku ambil saja 2 ekor yang gagal untuk hamil. Jadi ada 8 indukan yang hamil. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita anggap saja ini asumsi saja 8 ekor yang hamil, 2 ekornya itu gagal. Harapanku sih seharusnya semuanya ya berhasil ya teman-teman ya. Harapannya semuanya berhasil. Kemudian dari 8 ekor indukan ini melahirkan 7 ekor anakan. Nah, 8 kali 7 kan 56 ekor ya total anakannya ya. Kemudian dalam 56 ekor kita asumsikan kematian itu 6 ekor untuk kematian anakan tadi. Jadi kalau 6 ekor ini artinya sekitar 10% ya. Kok 10% ya? 10% itu berarti 5,6. Ya anggaplah lebih dari 10% ya, 6 ekor ini. Iya, 6 ekor itu lebih dari 10% ya. Tapi aku anggap aja ini 6 ekor untuk kematiannya dari anakan yang baru lahir tadi sampai dia nyapih tadi. Jadi kalau bisa sih teman-teman ya nggak ada kematian ya. Cuma 1-2 ekor yang wajar ya kalau untuk anakan yang kelinci tadi. Makanya teman-teman bagaimana caranya agar kelinci ini hidup semua. Jadi jangan sampai ada yang mati gitu ya teman-teman. Oke, ini aku asumsikan kematiannya tuh 6 ekor. Kemudian sisanya kan 50 ekor. Nah, dari 50 ekor kita anggap 20 ekornya betina, 30 ekornya jantan. Jadi ini kembali lagi asumsi ya teman-teman ya. Bisa jadi nanti jantannya lebih banyak, mungkin 40 ekor jantan ataupun 10 ekor betina. Bisa jadi 40 ekor betina, 10 ekor jantan. Jadi ini hanya gambaran saja yang aku berikan ya teman-teman. Kembali lagi aku ingatkan ini hanya gambaran asumsi saja. Pada kenyataannya di lapangannya ya kita tidak begitu mengetahui, aku pun juga tidak mengetahui, mungkin bisa jadi ya semuanya anakannya betina kan nggak tahu, semuanya anakan jantan nggak tahu kan, tapi kita hanya berasumsi saja. Kemudian usia 40 hari, usahakan BB dari berat badan anakan itu 8 ons sampai 9 ons. Ini berdasarkan pengalamanku dan aku juga bertanya kepada teman-teman peternakku yang lain, termasuk peternak-peternak binaanku, jika mengkonsumsi pakan pelet ini ya teman-teman ya, itu untuk usia 40 hari itu harusnya udah tembus 8, 9 atau ada juga yang 1. Tergantung dari indukannya juga. Kalau indukannya itu berkualitas, indukannya bagus, performa indukannya bagus, ketika menyusui air susunya banyak, nah ya pastinya anakannya akan cepat gemuk ya teman-teman ya. Jadi harapannya itu dulu yang kita pegang. Jadi kita mempunyai standar juga di kandang kita sendiri ya teman-teman. Anakan harus 7, nggak boleh lahiran 6. Karena kalau 6, 5, 4 ya ditukar aja indukannya. Kita punya target minimal itu 7 ekor. Pada kenyataannya kalau untuk indukan NZ, Hyla, Haikul itu bisa sampai lebih dari 7 ekor teman-teman. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. Nah seperti itu. Harapan kita kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita buat standarnya kalau di kandang saya harus 7 ekor. Kalau di bawah 7 ekor indukannya ini kayaknya diganti. Kita cari genetik yang mempunyai anak banyak seperti itu. Oke itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kemudian usahakan BB-nya itu 8 ons, 9 ons. Nah, ini aku ambil angka yang paling kecil yaitu 8 ons. Nah, untuk harga jualnya berapa? Harga jual anakan betina itu kalau teman-teman mengikuti sistem Dinaraya Farm,
Jadi di Naraya Farm itu kalau beli anakan kelinci pada peternak itu untuk yang betinanya itu harganya 60.000 per kilogram, untuk yang jantannya itu 40.000 per kilogram. Karena memang di Naraya nanti fokusnya ke pembesaran kelinci pedaging, yang jantannya dipedagingkan, yang betinanya nanti kalau memang memungkin kita seleksi lagi untuk menjadi bibit calon indukan. Karena kalau semuanya kita pedagingkan kelinci ya akan populasinya akan turun ya teman-teman, yang nggak ada lagi generasi untuk menggantikan indukannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau tadi kelinci teman-teman usia 40 hari itu bobotnya 8 ons, sekali lagi ya teman-teman, pada kenyataannya itu bisa 8 ons, bisa 9 ons, bisa 1 kilo. Ini kita pukul rata saja, itu 8 ons. Kita asumsikan. Jadi kalau untuk anakan betina, ini adalah 60 dikali 8 ons, itu berarti 48.000 saat usia 40 hari baru lepas sapih dari indukannya. Kemudian yang jantannya 32.000 saat lepas sapih usia 40 hari, bobotnya 8 ons, itu harganya 32.000 teman-teman jual. Nah, 20 ekor betina tadi ya teman-teman, dikalikan 48.000 sama dengan 960.000. Kemudian 30 ekor jantan dikalikan dengan 32.000 sama dengan 960.000. Ini kembali lagi ya teman-teman, bisa jadi betinanya lebih banyak, jantannya dikit, jantannya banyak atau betinanya sedikit. Nah, ini kembali lagi, ini hanya asumsi hitungan saja ya teman-teman ya. Sekali lagi aku nggak mau nanti ada komentar ini hitungannya nggak kayak gini, kenyataannya nggak kayak gitu. Ya memang bukan kenyataannya seperti ini, tapi ini hanya asumsi saja jika kita ambil tengah-tengahnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian berarti ini untuk total pemasukan jual anakan kelincinya itu 1.920.000. Nah, ini berarti kalau ini saja ya teman-teman ya, kita hanya jual dari pemasukan dari anakannya ini saja, itu kalau dikurangi dengan biaya pakan indukan tadi, ini saja kita sudah mendapatkan keuntungan. Berarti ini sekitar berapa nih? 300, sekitar 600 ribuan. Sekitar 600 ribuan. Oke, kita lanjut dulu lagi. Nah, selain pemasukan dari kita menjual anakan, teman-teman, ada pemasukan lainnya, yaitu apa? Dari limbah ternaknya itu. Limbahnya itu apa? Ada feses sama urin. Nah, ini yang kadang selalu aku tekankan kepada teman-teman yang pemula, yang baru beternak kelinci, bahwasanya kita beternak kelinci itu nggak hanya fokus kepada anak hasil dari anakannya saja. Kita juga harus berfokus kepada urin dan fesesnya. Makanya untuk itu teman-teman coba buat kandang yang bisa layaknya untuk kita beternak kelinci. Nggak perlu mahal-mahal ya teman-teman ya. Sederhana saja. Kalau bisa dari bambu ya dari bambu, dari kayu dari kayu. Cuman memang kalau kita dari bambu dari kayu ketahanannya itu kurang. Karena kita beberapa periode nanti kita harus ganti karena rusak, karena apa. Ada baiknya kalau teman-teman mau yang bagus, berinvestasi, yang kandangnya itu sekali beli bisa tahan bertahun-tahun, ya teman-teman beli kandang galvanis. Nah, beli kandang galvanis, sekali lagi teman-teman juga bisa beli di Dandelion Shop, karena Dandelion Shop menyediakan kandang galvanis untuk kita beternak kelinci. Itu teman-teman sekali beli, itu bisa bertahan bertahun-tahun. Jadi nggak beli bentar-bentar beli yang bambu nanti dibolongin, dijebolin sama kelincinya, harus ganti bambunya. Kalau nggak diganti nanti udah reot, setahun, 2 tahun harus ganti. Kalau kandang galvanis kan bisa bertahun-tahun ya teman-teman ya. Kalaupun nanti mau dijual juga bisa. Banyak kandang second sekarang ini kalau yang dia berhenti beternak kelinci. Kenapa berhenti beternak kelinci? Kenapa gagal beternak kelinci? Mungkin salah satunya perhitungannya yang tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, salah segala sesuatunya tadi apa? Ya salah satunya adalah limbah untuk ternak ini. Karena ada juga sebagian dari peternak itu limbahnya itu hanya jatuh ke bawah aja, nggak dikumpulkan untuk fesesnya, nggak ditampung untuk urinnya. Nah, ini kita buat lagi ya teman-teman ya. Untuk urin selama 70 hari itu kurang lebih 420 liter. Ini berdasarkan pengalamanku di kandang itu ya teman-teman. Kalau urin ini kalau aku tidak salah nanti bisa teman-teman koreksi kayak kalau aku enggak, kalau aku salah. Kelinci itu mengkonsumsi 30% air dari berat badannya. Kemudian nanti mengeluarkan urin itu 10%. Jadi kalau 3,5 kilo mungkin konsumsinya itu sekitar 350 mililiter. Kemudian nanti dikeluarkan 10 liter. Berarti sekitar ya 32 mili ya.
Mungkin sekitaran itu ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya kalau di kandang aku pernah dulu punya 10 indukan satu jantan. Itu kalau per harinya itu dalam satu hari satu malam itu kurang lebih 4 liter, 4 sampai 5 liter. Jadi dalam apa namanya ember yang untuk setinggi ini itu penuh nanti kalau dari pagi ke pagi lagi itu penuh biasanya teman-teman. Karena kan nggak hanya sekedar urin ya, karena kadang bercampur dengan air juga kan ketika dia minum itu kan ada air yang jatuh juga. Jadi itu seperti itu ya teman-teman. Jadi selama 70 hari itu 420 liter dikalikan jika teman-teman menjualnya itu harganya 1.000 ini mentah ya teman-teman ya. Mungkin ada tetangga atau ya teman-teman harus tawarkanlah kepada petani cabai, petani apa. Ditawarkan, Pak, saya punya urin untuk pupuk ini. Kalau bisa difermentasi ya difermentasi. Nanti biasanya kalau fermentasi harganya lebih tinggi lagi. Kalau jual mentah saja ya kita anggap 1.000 ataupun 500 nanti juga itu sudah dapat hasil ya teman-teman ya daripada enggak dibuang sama sekali. Jadi ini kalau kita jual 1.000 berarti 420.000. Kemudian untuk feses selama 70 hari ini yang sulit aku apa ya? Yang sulit untuk dihitung ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalamanku saja. Dari 12 indukan itu 10 indukan 2 jantan nanti punya anak sekitar 50 ekoran itu banyak nanti fesesnya teman-teman ya. Ini aku asumsikan 5 sak karung yang 25 kilo. Kemudian dikalikan satu saknya itu kita jual atau kita tukar dengan petani itu 10.000 berarti sekitar 50.000 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk total pemasukannya teman-teman. Jadi dari total pemasukan kita jual kelinci tadi, anakan tadi 1.920 kita tambahkan dengan pemasukan dari limbahnya ini 420 sama dengan ditambah dengan 50.000 lagi ini untuk fesesnya itu ya sama dengan 2.390.000. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman ya untuk apa namanya total pemasukannya itu ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita kurangi untuk pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan tadi itu 2.390.000 dikurangi dengan pengeluaran yaitu 1.390.500 sama dengan keuntungannya 998.500. Nah, ini untuk perhitungannya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya melihat angkanya, wah kecil ya ternyata ya selama 70 hari itu berarti sekitar 2,5 bulan ya teman-teman ya. Kecil ya untuk pendapatannya. Iya, kecil teman-teman. Yang teman-teman pelihara juga itu kecil. 10 ekor sama 2 ekor jantan, 10 ekor. 10 ekor itu tuh kandang kelincinya itu tuh cukup teman-teman tempelkan di tembok sebelah rumah. Nggak perlu besar-besar. Untuk 12 ekor itu mungkin prediksiku sekitar 2 meter atau 2,5 saja itu sudah cukup untuk lahan lokasinya. Kemudian teman-teman pelihara 12 ekor ini, 10 ekor indukan ini, 2 ekor jantan ini, apakah teman-teman menghabiskan waktu seharian di sana? Enggak. Itu bisa disambi. Itu teman-teman pagi ngasih makan, ngasih minum, melakukan perawatan. Nanti siang kemudian teman-teman berangkat kerja, nanti sore pulang ngurusin kelinci lagi. Itu hanya sekedar sambi. Kalau teman-teman benar-benar ingin mendapatkan hasil yang banyak, ya diperbanyak populasinya. Mungkin 20 ekor, 30 ekor, 40 ekor, 50 ekor, 100 ekor. Baru itu menjadi pekerjaan untuk teman-teman. Karena banyak juga sih yang teman-teman yang bertanya, itu bisa nggak kelinci itu mendapatkan hasil UMR misalnya. Ya bisa saja, yang penting sesuai dengan populasinya. Kalau cuma beternak 5 ekor, 10 ekor, terus kita mengharapkan gaji UMR yang enggak ya teman-teman ya, enggak mungkin. Karena 5 ekor, 10 ekor itu sekedar sambi. Teman-teman bisa kok minta tolong adik untuk ngasih makan, ngasih minum, bisa tolong kakak atau tolong istri, tolong ibu, bapak yang ini di rumah. Karena itu hanya sekedar sambian saja ya teman-teman kalau 10 ekor ini. Jadi ya seperti itulah teman-teman, kalau pelihara cuma 10 ekor mengharapkan hasil yang besar, yang banyak, itu menurut aku ya not impossible banget, nggak mungkin banget ya teman-teman ya. Kalau memang pengen hasilnya banyak ya teman-teman harus beternak yang banyak. Sama seperti hasilnya kalau teman-teman ingin beternak ayam misalnya. Makanya orang ayam kalau dibikin kandangnya itu sampai 10.000, 30.000, 60.000 ekor. Karena memang satu ekor ayam itu tuh dapatin keuntungan berapa sih? Aku pernah ngobrol sama pengawas ternak gitu ya teman-teman ya.
pengawas untuk peternakan itu, mitra ternak itu tuh palingan sekitar 4.000 5.000 itu udah tinggi teman-teman untuk satu ekor itu. Makanya dia kalikan dengan 1.000 ekor, 10.000 ekor. Nah, seperti itu. Tapi memang besar sekali investasinya, dananya besar sekali. Beda dengan kelinci ini ya teman-teman ya. Jadi ini hitungan jika teman-teman memberikan makan pelet, full pelet ya teman-teman ya. Untuk lain-lainnya ya teman-teman bisa lakukan sendiri ya teman-teman. Untuk menjaga kesehatan kelincinya, untuk tambahan yang lainnya ya teman-teman bisa improvisasi sendiri. Usahakan kelincinya nggak sakit, nggak ada yang sakit. Usahakan kelincinya nggak ada yang stres. Kalau nggak ada yang stres, insya Allah menurutku mungkin lebih dari yang kita hitung ini. Mungkin lebih dari asumsinya. Karena mungkin kalau tadi 10 ekornya itu berhasil semua gimana? Kalau seandainya 10 ekornya hidup semua bagaimana? Tapi kalau seandainya kelincinya mati semua ya gimana? Ya cari tahu, evaluasi kok kenapa kelincinya mati, kenapa anaknya sedikit, kenapa ini, ya itu yang butuhnya evaluasi teman-teman. Jadi jangan hanya ini indukanku lahirkan 4 ekor, 5 ekor, alhamdulillah. Ini indukanku satu lagi lahirkan 4 ekor, 5 ekor, alhamdulillah. Ya kalau aku sendiri untuk periode berikutnya harus evaluasi. Kalau memang seperti ini aku nggak bisa karena rugi. Harus diganti indukannya, ganti yang lain. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan usah memaksakan. Kalau itu memang nggak mampu, nggak usah memaksakan. Kita harus benar-benar logis berpikir kalau kita mau beternak kelinci. Nah, kemudian untuk keuntungan ini tadi ya teman-teman ya 998.500. Apakah itu sudah keuntungan bersih? Belum. Karena menurutku belum. Kenapa belum? Karena masih dikurangi ini masih keuntungan kotor menurutku. Karena harus dikurangi dengan biaya penyusutan indukan dan penyusutan kandang. Nah, untuk penyusutan indukan dan penyusutan kandang, teman-teman bisa hitung sendiri aja. Kira-kira berapa nominal yang harus teman-teman keluarkan untuk penyusutan kandang dan indukan. Penyusutan kandang ini untuk apa? Karena gini teman-teman, kalian beli indukan itu kan nggak mungkin nanti bertahun-tahun produksinya lancar, bertahun-tahun indukannya ini harganya bakalan ini, karena pasti menyusut kan. Kalau indukan sekali produksi, 2 kali produksi, kalau teman jual lagi itu harganya menyusut teman-teman, karena udah semakin tua kan. Apalagi udah sampai 4 kali, 5 kali melahirkan, 6 kali, itu pasti nanti kan bakalan dijual afkir kan. Kalau dijual afkir itu jual pedaging 40.000 per kilo atau 45.000 atau 50.000 per kilo. Ya dikalikan berat badannya palingan cuma dapat berapa. Kalau dikalikan 40 aja mungkin kalau 3,5, kalau beratnya 3 kilo saja mungkin sekitar 120 ribuan. Nah, sedangkan teman-teman tadi di awal dulu beternak kelinci itu belinya berapa? 400, 500, 600, 700. Nanti tinggal dibagi saja. Misalnya teman-teman asumsikan oh, ini aku ambil 10.000 saja untuk satu ekor indukan untuk biaya penyusutannya ya. Tinggal teman-teman ambil aja di sini dari 900 tadi teman-teman ambil 10.000 per ekor. Berarti kalau 12 ekor berarti 120.000. Kalau untuk kandang juga sama. Kandang ini tahan sampai 5 tahun. Aku beli kandang ini dulu 2 juta. Ya tinggal dibagi saja ya teman. 2 juta dibagi dengan 5 tahun. 60 bulan ya. Dibagi 60 bulan berarti harus per bulannya itu ambil berapa dari pemasukan ini. Jadi seperti itu teman-teman. Sehingga nanti kalau kandang teman-teman rusak, ada biaya untuk memperbaiki. Kalau indukan teman-teman tiba-tiba mati, ada tambahan. Karena kalian tadi kan udah mengeluarkan ya teman-teman uang, menyisihkan uang untuk mengganti indukan atau biaya penyusutan indukannya tadi. Karena itu ibaratnya modal kita udah kembali lagi gitu. Jadi kalau ada yang mati, ya modalnya tadi kita belikan lagi. Artinya modalnya tetap segitu. Nah, jadi itu tadi teman-temannya dariku ya teman-teman untuk jawaban dari teman-teman yang bertanya apakah kelinci jika dikasih makan full pellet menguntungkan. Jadi jawabannya ya teman-teman menguntungkan berdasarkan hitungan yang aku buat ini. Dan apakah tidak menguntungkan itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau banyak yang mati, banyak yang trouble, banyak yang lain-lainnya, segala macam lah. Itu menurutku sih ya teman-temannya sendiri yang nggak mau berusaha. Bagaimana caranya teman-teman beternak itu menguntungkan. Jadi gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini dan jawaban dari teman-teman yang sudah bertanya. Aku ucapkan terima kasih sudah bertanya, jadinya aku bisa bikin konten ini. Dan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya terkait dengan beternak kelinci ya teman-teman ya, kalau chat WA aku atau chat sosial media aku, bukan aku nggak mau jawabnya teman-teman, tapi kalau untuk menjelaskannya itu panjang. Karena kalau kita jelaskan singkat takutnya
apa ya, penangkapan dari orang yang kita sampaikan itu, apalagi ini diketik ya teman-teman, itu salah persepsinya. Jadi makanya kalau teman-teman deket, kalau mau main ke kandang, main ke toko saya, tokoku Dandelion, atau mau main ke kandang Dinaraya, bisa teman-teman. Akan kita lebih enak ngobrol, kita lebih sharing bagaimana berdasarkan pengalaman dan cerita yang aku tahu gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada silakan aja tanya, nanti kalau memang memungkinkan aku bahas di video-video sehingga bisa memberikan pemahaman juga kepada teman-teman lain. Di sini teman-teman aku hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman, bukan aku menggurui teman-teman semuanya yang sudah dahulu beternak kelinci ataupun aku sok pintar. Sekali lagi ini hanya berdasarkan pengalaman dan cerita yang pernah aku alami dan aku dengarkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang bertanya, tuliskan di kolom komentar atau langsung tanya ke WA aku, nanti kita bisa chat. Kalau pertanyaannya ringan akan aku jawab, kalau pertanyaannya agak butuh penjelasan panjang akan aku buatkan videonya. Dan juga aku minta bantu teman-teman untuk subscribe video ini, like video ini, share video ini kepada teman-teman peternak kelinci yang lain sehingga channel ini, membangun channel ini untuk bisa tersebar ke semua penjuru, semua teman-teman kalangan teman-teman peternak kelinci, sehingga peternak kelinci Indonesia menjadi lebih banyak. Kita ramaikan peternak kelinci Indonesia karena nanti kembali untungnya juga untuk kita ya teman-teman ya. Karena nanti semakin banyak peternak kelinci, orang-orang bakalan cari kelinci, ya ujung-ujungnya beli sama kita. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Cukup itu aja videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sepanjang ini ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.